Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Gede Aryasa? Hadir. Gede Sugiarta? Hadir. Yang terakhir Putu Mustika? Hadir. Berarti hadir semua ya? Baik. Sebelum itu, terima kasih untuk perangkat kelasnya sudah menyiapkan proyektor. Pada pertemuan berikutnya Ibu sampaikan kita akan belajar apa hari ini? Belajar? Silakan dikeluarkan buku dan catatannya. Baik, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, materi hari ini adalah stop. Sudah sempat dipelajari? Sudah. Pada materi kali ini kita akan belajar pengertian stop, fungsi stop, bahan yang digunakan, jenis-jenis, teknik pengolahannya, alat-alat yang digunakan, kriteria hasil, serta penyimpanan stok. Yang pertama, Ibu mengajak kalian untuk tonton videonya dulu. Silakan diperhatikan. Baik, itu tadi video mengenai stok apa? Brown stock. Dari mana tahu itu brown stock? Karena tulangnya di tulangnya diapakan? Di roasting. Selanjutnya, sebelum Ibu yang menyampaikan pengertian stok, ada yang tahu? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan Okta. Pengertian stok adalah cairan yang beraroma yang terbuat dari daging atau tulang. Baik, yang lain ada yang mau menambahkan? Atau sama dengan Okta? Sama? Sama. Baik. Stok adalah cairan beraroma yang dihasilkan dari proses perebusan apa? Tulang, daging, sayuran dalam waktu untuk bunga. Coba sampaikan lagi, apa itu stok? Stok adalah cairan yang beraroma yang terbuat dari tulang atau daging dan sayuran dalam waktu yang tertentu. Bagaimana dengan yang lain? Benar jawaban temannya tadi? Ya, benar ya. Jadi stok itu cairan beraroma yang terbuat dari tulang atau daging, sayuran, rempah yang dimasak dalam waktu tertentu. Selanjutnya, fungsi dari stok. Yang pertama ada sebagai dasar sup. Sebelum Ibu yang memberikan contoh, ada yang bisa memberi contoh penggunaan stok pada sup? Wow, banyak ya. Kalau begitu, Sari coba. Chicken soup. Ya, tepat sekali Sari. Salah satu contoh dari penggunaan stok pada sup adalah chicken soup. Kemudian, sebagai bahan utama dari saus. Ada yang tahu saus apa yang menggunakan stok?
Dari mana gizinya? Ada yang tahu? Joni. Dari bahannya, Bu. Dari bahannya. Apa saja bahannya? Tulang, daging, sayuran, sayur, dan rempah-rempah. dan rempah-rempah. Ya, tepat sekali. Kemudian memberikan aroma. Aromanya dari mana? Dari rempah. Ya, bagus sekali. Sekarang kita lanjut ke bahan-bahan stok. Silakan diperhatikan. Bahannya yang pertama ada poultry dan beef. Ada yang tahu apa itu poultry? Silakan dia. Ayam, bebek, seperti jenis-jenis unggas ya. Poultry itu daging unggas. Daging apa? Contohnya apa tadi dibilang teman-temannya? Ya. Kemudian untuk seafood, ada yang tahu? Meti. Udah. Fish. Ganda. Fish itu ikan. Kemudian shellfish. Ikannya. Shellfish itu kerang. Selanjutnya ada bahan-bahan stok. Yang pertama, apa di Orwell? Apa? Merek? Poa. Cara bacanya merek Poa. Merek Poa terdiri dari apa? Bombay. Satu orang. Selain Okta dan Dama, ada yang bisa? Juni, silahkan. Apa? Iya, bawang bombay, wortel, dan seledri. Kemudian bouquet garni. Ada yang tahu apa saja isi dari bouquet garni? Ya, Paman Sari silahkan. Selain oregano dan salam. Ya, tepat yang disampaikan oleh Paman Sari seperti thyme, garlic, parsley itu bagian dari bouquet garni. Singkatnya bouquet garni itu bagian dari rempah-rempah yang diikat. Bisa dilanjutkan? Ada pertanyaan sejauh ini? Sudah jelas? Sebelum Ibu lanjut ke jenis-jenis stok, ada yang sudah tahu apa saja jenis dari stok berdasarkan warnanya? Silakan angkat tangan. Ayo silakan. Jenis stok ada berapa? Dua. Apa saja? Ya, tepat sekali. Jadi, stok berdasarkan warna ada dua jenis. White stock dan brown stock. Apa yang membedakan kedua stok tersebut?
Nggak ada, silakan. Fungsi cutting untuk alas memotong bahan makanan. Fungsi cutting board untuk memotong untuk alas untuk memotong bahan makanan. Knife untuk memotong bahan makanan. Ya, Ibu rasa kalian sudah cukup paham. Bisa di next? Bisa. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri stok. Yang pertama ada jernih dan tidak berubah. Stok kan bahannya banyak. Kenapa hasilnya bisa jernih? Ya, tepat sekali karena ada proses penyangkatan. Yang terakhir, warna dari stok. Kalau white stok warnanya apa? Ada yang tahu? Adik ya? Putih pucat. Kalau brown stock, kenapa warnanya bisa coklat? Karena tulangnya di roasting. Tepat sekali. White stock warnanya putih pucat, brown stock warnanya coklat. Karena di roasting. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa Ibu lanjutkan? Selanjutnya penyimpanan stok. Yang pertama ada pendinginan cepat. Selanjutnya stok bisa disimpan di kulkas atau freezer. Kalau disimpan di kulkas bertahan sampai 3 hari. Sementara kalau di freezer 2 sampai 3 bulan. Kalau di kulkas berapa hari? 3 hari. Kalau di freezer 2 sampai 3 bulan. Ya, bagus sekali. Sampai sini? Sampai sini? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Baik, materinya sudah selesai. Ibu akan lanjutkan ke tugas kelompok. Bisa? Bisa. Ada yang ngantuk? Ada. Mau ice breaking? Mau. Mau ice breaking? Sudah, Ibu siapkan dulu ya. Bisa Ibu mulai? Silakan diperhatikan. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to get out. Hijau, putih, biru, kuning, pink, hijau. Ayo konsentrasi. Putih, biru, pink,
membagikan LKPD. Silakan. Bagaimana semuanya? Sudah ke kelompoknya? Silakan perwakilan satu orang dari kelompok masing-masing ambil LKPD di depan. Sudah semua? Silakan diperhatikan LKPD-nya. Anak-anak, mohon perhatiannya. Di LKPD ada bagian nama. Silakan diisi nama anggota kelompoknya. Silakan diisi nama anggota kelompoknya. Kemudian pada bagian soal ada yang dicetak. Berarti kelompok kalian mengerjakan soal yang itu. Paham? Selanjutnya, di baliknya ada lembar untuk menulis jawaban. Silakan dibagi tugasnya pada masing-masing soal. Siapa yang mencari pengertian, jenis, dan lain-lainnya. Waktu Ibu berikan 30 menit. Nanti kalian presentasikan ke depan. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, silakan mengerjakan. Silakan dicari jawabannya. Bisa digunakan smartphone-nya, buku paket, PowerPoint yang saya berikan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung. Ya. Contoh olahan makanannya. Anak-anak, mohon perhatiannya. Selain kelompoknya tadi, ada juga yang mendapatkan soal mencari contoh olahan. Baik, maksudnya itu contoh olahan, contoh makanan yang bahan dasarnya dari stok. Paham? Bagaimana kelompok yang lain? Paham? Paham? Paham. Baik, silakan dilanjutkan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kelompok mana yang mau maju pertama? Baik, kelompoknya Ustaz. Silakan ke depan. Ya, silakan. Yang lain diperhatikan temannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, ada pengajar. Perkenalkan. Baik, kami akan menganalisis gambar nomor 4. Analisis gambar nomor 4 adalah gambar kaldu coklat atau brown stock. Soal nomor 2, jenis olahan. Jawabannya, brown stock termasuk dalam jenis pengolahan kaldu dasar. Fungsi olahan jawaban sebagai dasar untuk saus coklat seperti demi-glace dan gravy. Nomor 4, contoh makanan yang baik warna seperti buah jerih, aroma. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan dimulai. Jadi saus apa yang bisa dibuat dengan brown stock? Jenis saus yang bisa digunakan dalam pembuatan brown stock adalah demi-glace. Bisa diterima jawabannya saya? Selain Sari, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak. Jadi, pertanyaan dari Sari tadi, maksudnya brown stock bisa dijadikan saus apa? Begitu? Jawaban dari Okta apa? Saus demi-glace. Benar ya? Jawabannya itu demi-glace. Kalau white stock bisa digunakan jadi saus apa? Velouté atau bechamel? Velouté atau
Kelompok siapa selanjutnya? Silakan anak-anak. Silakan Sari Dewi. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil perebusan tulang atau sayuran dengan bumbu dan rempah. Sebagai bahan dasar untuk membuat saus. Karakteristik hasil olahan yang baik. Cara menyimpan. Setelah matang dan didinginkan, hari lalu Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak.
Sekali lagi tepuk tangan. Nah, jadi Ibu anggap kebanyakan dari kalian sudah mampu untuk mengerjakan soal. Sebelum Ibu akhiri, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi pada hari ini kita sudah belajar apa tadi? Pengertian jenis-jenis bahan lagi alat teknik dasar pengolahan stok ciri-ciri stok penyimpanan stok. Baik, di antara kalian ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Karena Oka yang pertama angkat tangan, silakan. Baik, yang pertama ada pengertian stok. Stok adalah cairan beraroma yang dihasilkan dari daging, tulang, sayuran, dan rempah-rempah dalam waktu tertentu. Yang kedua ada fungsi stok. Fungsi stok sebagai dasar stok, menambah aroma dan rasa, menambah nilai gizi. Yang ketiga ada bahan-bahan stok. Bahan-bahan stok berupa tulang, daging, rempah-rempah, dan sayuran. Jenis-jenis stok berdasarkan warna. Berdasarkan warna ada dua, yaitu white stock dan brown stock. Berdasarkan bahan ada 4, yaitu chicken soup, fish soup, beef soup, dan vegetable soup. Yang kelima ada teknik dasar pengolahan stok. Yang pertama, white stock. Tulang di blanching terlebih dahulu, kemudian direbus dengan menggunakan metode semiring atau bisa. Baik, tadi sudah disampaikan oleh temannya dengan jelas. Beri tepuk tangan dulu